akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadiran kelas kita hari ini ya. Apakah anggota kelas kita ini ada yang tidak hadir, Nak? Ya. Ada semua ya? Alhamdulillah lengkap ya anggota kelasnya ya. Nah, baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita yaitu Indonesia ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ya, sama-sama kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan apa, Nak? KAA ya. Tahu ya tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, sudah nggak asing lagi ya, Nak? Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang akan kita bahas di sini adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, tapi sebelum kita memasuki materi mesin cerdas dan mana mesin non cerdas, kalian akan Ibu tayangkan ya video pembelajaran tentang kecerdasan artifisial atau AI ya. Apa sih itu AI ya? Biar lebih tahunya nanti kalian lihat tayangan videonya di depan ya, Nak ya. Nah, sebelum itu pada pertemuan ini kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Di sini tujuan kita mempelajari konsep ya dari kecerdasan artifisial, yaitu tujuan yang pertama adalah yang menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KAA. Jadi kalian bisa menjelaskan definisi secara sederhana tentang KAA itu apa. Ya, yang kedua, kalian dapat membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, bisa membandingkan atau membedakannya. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, sebelum itu, sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran, di sini Ibu mau menanyakan ya, kalian pernah melihat handphone atau Android nggak, Nak? Ya, pernah membuka atau menggunakan Android tersebut? Menggunakan untuk apa, Nak? Mencari informasi. Ada selain mencari informasi, apalagi yang kalian gunakan pada aplikasi Android tersebut? Bermain game. Bermain game ya. Terus apa lagi? Masih banyak yang lainnya ya, yang bisa kalian buka di sana ya. Nah di sini kita akan bisa nanti kita akan membedakan di mana mesin cerdas, mana mesin non cerdasnya ya. Tapi sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu KA atau kecerdasan artifisial ya. Di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang AI atau KA. Tolong di sini
Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata ketika buka handphone? Fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI sistem yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk membantu permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Membuat mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Iya, jadi KA atau AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi kecerdasan artifisial bisa belajar menyelesaikan suatu masalah dan mengambil keputusan. Itu ya. Jadi KA tadi apa? Coba ulangi lagi pengertian KA. Mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Nah, itu ya pengertian KA. Jadi jangan sampai lagi nanti ada yang tidak tahu ya apa itu KA. Nah, ini adalah konsep dasar KA ya. Untuk konsep dasar KA tadi kita definisi kecerdasan artifisial tadi sudah ya. Terus lagi kita akan bahas tentang karakteristik kecerdasan artifisial. Dan di sini ada mesin cerdas versus mesin non cerdas ya. PS mesin non cerdas. Terus ada yang keempat macam-macam kecerdasan artifisial. Terus cara kerja kecerdasan artifisial itu bagaimana? Terus ada limitasi kecerdasan artifisial ya. Kita akan membahas tentang mesin cerdas PS mesin non cerdas ya, atau versus mesin non cerdas. Nah, kalian lihat semua tayangan di depan ya. Di sini pengertian apa itu mesin cerdas dari KA ya. Mesin cerdas dari KA itu bisa belajar dari data ya. Terus juga mesin cerdas itu bisa membuat keputusan. Contohnya ya, di sini ada Google Translate, ada mobil tanpa supir, dan juga asisten suara atau yang lainnya juga banyak ya. Itu yang masuk ke mesin cerdas. Nah, untuk mesin non cerdas ini mesin yang hanya bekerja sesuai perintah ya. Dia bekerja sesuai perintah kita. Terus tidak bisa mengambil suatu keputusan ya. Contohnya mesin non cerdas di sini contohnya adalah kalkulator, kipas angin, mesin cuci yang manual ya. Kalau misalnya kipas angin mau hidup pastinya harus ada perintah dari kita dulu ya. Kita harus sambungkan kipas angin tadi ke saluran listrik, baru kita tekan tombol on-nya ya. Mau dia bekerja secara cepat kan ada tombol biasanya 1, 2, 3 ya. Tombol 1 mungkin untuk pemutarannya lebih cepat, yang kedua sedang, yang ketiga lambat. Nah, itu kan harus kita perintah dulu ya. Itu maksudnya kayak kalkulator berhitung harus kita inikan dulu. Misalnya untuk kali-kalian berarti kita harus ketik dulu, kita hidupkan dulu mesinnya, terus kita ketik dulu, kita perintah dulu. Misalnya 250 dikali 6. Jadi kita perintah dulu, kita ketik dulu 250 dikali 6, baru dapat hasilnya. Itu maksudnya dari mesin cerdas tadi ya. Jadi hanya bekerja sesuai perintah kita dan tidak bisa mengambil suatu keputusan. Tapi kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari data dia ya. Terus lagi bisa membuat suatu keputusan seperti kayak Google Translate, mobil tanpa supir, asisten suara, atau Google Map. Google Map dia bisa digunakan untuk mencari arah ya, atau mencari lokasi. Nah, biasanya pada Google Map itu dia bisa mengatur nih ya arah yang lebih dekat ya. Tuh, di mana arahnya, jadi dia udah bisa mengambil keputusan sendiri, tinggal kita ketik aja lokasi kita di mana ya, terus tujuan kita di mana.
menggunakan YouTube itu untuk mencari referensi ya, video, misalnya video tentang pembelajaran, video tentang masak atau yang lainnya. Terus lagi kecerdasan artifisial di Google Map, nah menunjukkan jalan tercepat, nah ini yang barusan ibu jelaskan tadi ya. Terus yang ketiga, kecerdasan artifisial di kamera HP. Nah di sini mengenai wajah dan mempercantik ya secara otomatis. Biasanya kalau yang perempuan nih mau tampil cantik, dia foto terus bisa edit langsung ya, edit apa namanya, mungkin warna kulitnya ya ataupun yang lainnya. Pernah menggunakan nggak nih? Kayaknya yang cewek dan cowok pernah menggunakan semua ya aplikasinya ya. Tuh itu adalah AI atau kecerdasan artifisial ya. Nah ini contoh lainnya bisa lihat tadi, kalian lihat di depannya ada tayangan. Di sini ada kecerdasan artifisial di YouTube. Nah, merekomendasikan video yang mau kita yang mau kita tayangkan, yang mau kita bentukkan apa. Misalnya kalian mau butuhnya tentang masak, ya langsung bisa kita tulis saja, kita ketik saja, atau bisa dengan suara ya. Kita perintahkan, misalnya tayangkan video tentang senam pramuka misalnya, nanti akan muncul tuh tayangan videonya ya, bisa mengoperasikan sendiri ya. Aslinya sudah nggak asing lagi nih ya. Nah ini contoh lagi kecerdasan artifisial di Google Map-nya, menunjukkan jalan tercepat ya. Nih biasanya yang kalau misalnya lagi pergi atau jalan tidak tahu lokasinya, biasanya menggunakan Google Map. Selain Google Map, YouTube ada juga aplikasi yang sekarang sering digunakan ya, ada TikTok, terus apa lagi Instagram, Facebook dan yang lainnya ya nak ya. Tuh. Nah, sudah paham semua belum tentang mesin tentang kecerdasan artifisial dan bisa membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas? Sudah bisa semua? Ada pertanyaan Kak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Coba duduk siap. Coba siap dulu ya. Kita harus konsentrasi. Konsentrasi dulu, jangan kemana-mana ya. Coba sebelum lanjut, Ibu mau ice breaking dulu nih. Ya. Konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi berarti pikiran kita fokus ke pembelajaran hari ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, harus fokus ya. Baiklah, kita akan lanjut nih ya. Kita membagi kelompok ya untuk mengerjakan lembar kerja ya. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran agar kalian lebih semangat lagi ya berkaitan dengan materi kita hari ini ya, coba kalian berdiri dulu nak, berdiri semua. Ini ada permainan ya, ini permainannya diinstruksikan, jadi kalian mengikuti instruksi dari ibu ya. Siap semua? Siap. Permainannya tahu ya? A, B, D, G. Kalau ibu bilang sesungguhnya, kalian berarti melaksanakan perintah sesuai dengan perintah ibu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya berarti lawannya. Siap semua? Siap. A, B, D, G. A, B, D, G. A, B, D, G. A, B, D, G. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju. 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 Mundur. 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 A, B, D, G. A, B, D, G. Sebaliknya. Sebaliknya. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Konsentrasi semua ya. Baiklah. Terima kasih ya. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Perhatikan semua ya. Di sini ada lembar kerja. Kalian mengklasifikasikan ya mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Ya, kalian tadi sudah mengetahui pengertian dari mesin cerdas dan non cerdas ya. Nah, di sini kalian lihat mesin cerdas tadi itu
dia bisa belajar dari data dan bisa membuat suatu keputusan. Kalau mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai perintah saja dan tidak bisa mengambil suatu keputusan. Jadi harus kita operasikan dulu, baru bisa bekerja. Ya, itu kalau mesin non cerdas. Nah, pada lembar kerja di sini kalian mengklasifikasikan nih, kalian mengelompokkan mana yang masuk mesin cerdas dan mana yang masuk mesin non cerdas. Ada gambar. Gambarnya kalian gunting, ya. Nanti gambarnya kalian gunting. Di sini ada lembar game mengulang, ada mesin cerdas. Untuk mesin cerdas kalian tempel di bagian lembar ini. Untuk mesin non cerdas pada lembar yang ini, paham? Ya. Setelah itu, setelah kalian menempelkan namanya mesin cerdas dan non cerdas, di sini kalian tuliskan, ya. Kalian tuliskan nama-nama dari alat ini, ya. Yang masuk mesin cerdas tadi apa? Yang masuk mesin non cerdas itu apa? Ya, kalian tinggal tuliskan saja sesuai dengan jawaban yang sudah kalian tempel di lembar kerja sebelumnya. Jelas semua? Coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ini ada yang masih belum semangat ini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha Semangat. Oke, kalau sudah semangat semua, ibu bagi lembar kerjanya, ya. Ini untuk kelompok 1. Ya, ada yang menempel mesin cerdas, ada yang menempel mesin non cerdasnya, dan ada yang menggunting. Ayo, diskusi sama-sama. Jangan ada yang tidak bekerja. Silakan. Itu petunjuknya dibaca dulu. Silakan gunting. Ya, itu nggak usah. Kalau petunjuknya nggak usah. Ayo simak, barengan. Silakan kalian diskusikan dulu. Dilihat ya di depan, ibu kasih tayangan ya. Ibu tayangkan di sana untuk contoh dari mesin cerdas dan mesin cerdas. Ya, silakan kalian buat. Ya. Ya, kenapa ya? Ini pembersih lantai kursi ibu, dia hasilnya otomatis. Jadi tanpa diperintah, dia langsung mencari sendiri. Ya. Ini namanya pembersih lantai otomatis. Kalau ini Google ya, ini kalau ini Chrome atau Google. Kalian kan suka menggunakan aplikasi Google. Ini maksudnya mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Non cerdas ya? Ya, terus ya, ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Ini masuknya mana ini? Iya, ini aplikasi WA ya. Ini yang bisa membedakan mana, coba ibu lihat deh. Mana yang masuk mesin cerdas, coba. Coba itu apa? Ya, Google Map. Gimana itu masuknya? Ya, ini apa ini? Aplikasi di Google ya. Nah, Google masuknya ini. Sudah siap semua? Sudah selesai?
mobil pintar, aplikasi chat, oven listrik. Mesin non cerdasnya kulkas, kipas angin, speaker, magicom, kulkas. Ya, ada berapa mesin cerdas dan mesin cerdasnya ada berapa? Ada 7. Terus mesin non cerdasnya ada 5. Bisa ditunjukkan sama temannya untuk membedakannya yang mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdasnya. Oke, ya. Udah selesai? Selesai, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mesin cerdas versus non cerdas ya. Mesin cerdas yaitu ada penghasil les otomatis, Mac, Android, aplikasi mobil tanpa supir, sama oven listrik. Terus mesin non cerdasnya ada kalkulator, kipas angin, kulkas, setrika, sama magicom. Ya, coba ditunjukkan sama temannya mana yang mesin cerdas, mana mesin non cerdasnya. Oke, sudah? Sudah, silakan ditutup. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah ya, kalian sudah mengerjakan ya, sudah mengklasifikasikan mana yang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di situ ada berapa gambar, Nak? Ada berapa gambar di sana? Coba untuk ada berapa gambar seluruhnya? Coba. Ada 12 gambar yang masuk ke mesin cerdas itu ada berapa gambar? Ada berapa alat? Ada 7. Coba sebutkan lagi. Satu apa? Satu apa? Android. Terus yang kedua? Iya, Google Map. Terus yang ketiga? Google. Terus yang keempat? Ada apa? Ada apa? Pembersih lantai otomatis. Ini apa namanya ini? Ini masuk ke ya. Terus apa lagi? Oven listrik. Mobil tanpa supir. Iya, mobil pintar ya. Jadi ada tuh 7. Sama ya jawabannya ya dengan kelompok 2 yaitu tadi mesin cerdasnya. Dan mesin non cerdasnya berarti yang mana aja nih yang termasuk mesin non cerdas? Magicom, terus kulkas, kalkulator, apa lagi? Kipas angin. Iya, setrika. Ya itu mesin non cerdasnya. Jadi kita untuk mesin yang non cerdas ini kalau misalnya mau bekerja itu harus kita perintah dulu. Jadi kita operasikan dulu baru bisa mereka bekerja ya. Baiklah, sudah bagus semua ya. Kalian sudah bisa membedakan antara mesin cerdas dan mana mesin non cerdas ya. Ibu mau memberikan apresiasi untuk kalian semua ya. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Kalian semua, anak ibu semua ya. Baiklah, untuk lebih memahami lagi ya mana yang mesin cerdas dan non cerdas,
Kipas angin. Kemana? Tarik. Kipas angin masuk kemana? Tarik dulu, lurusin dulu. Nah, silakan. Ayo lanjut. Mana? Sini nak, tarik. Teman-temannya kemana? Iya, bagus. Lanjut lagi. Gila, masih ada 2 gambar lagi. Blender masuknya kemana? Ayo tarik. Iya, lanjut lagi, satu lagi Smart TV. Masuknya kemana? Oke, udah lengkap semua ya? Kita lihat semua, silakan kalian duduk semua, kita lihat skornya ya. Apakah jawaban kalian dapat poinnya maksimal atau tidak? Ya, kita hitung. Oke. Bagus semua ya, pemahaman tentang mana yang mesin cerdas dan mesin non cerdas semua. Ya, baiklah. Ya, karena sudah paham nih untuk pertanyaan nggak sebelumnya? Tidak. Jadi apa itu nak pengertian dari KA? Apa pengertiannya tadi? Apa pengertian dari KA tadi? Ya. Cara pengerjaan, iya, pengoperasiannya ya. Jadi itu dari KA. Ya, kalau mesin cerdas apa sih yang membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Itu dari cara kerjanya. Dari cara kerjanya. Cara kerjanya bagaimana? Kalau mesin cerdas bagaimana cara kerjanya? Manual tanpa disuruh. Ya, terus kalau mesin non cerdas harus kita kita operasikan, kita perintahkan dulu ya. Kalau mesin cerdas itu dia bisa mengambil keputusan sendiri ya. Tuh, baiklah ya. Ini pemahamannya sudah bagus semua ya. Kalian sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Baiklah, di sini ada penilaian ya. Individu ya kalian kerjakan masing-masing. Nah, di sini ada 4 gambar. Jadi kalian ini adalah mirip. Jadi kalian tarik di atasnya ya. Masuk ke mesin cerdas atau non cerdas, silakan. Dikasih nama ya, jangan lupa ya. Silakan. Ayo, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan ditaruh di sini. Sudah semua ya? Duduk siap. Baiklah ya, untuk materi ini mesin cerdas PS mesin non cerdas sudah selesai ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih perasaan kalian setelah belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas? Senang. Jadi lebih tahu ya, bisa membedakan mana yang mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Ya, untuk apakah kalian sulit membedakan mana yang mesin cerdas? Ya, baiklah, mudah ya nak untuk membedakannya ya. Baiklah, untuk kesimpulan materi kita hari ini ya, di sini kita tadi sudah belajar tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Yang artinya tadi teknologi ya, sebuah kecerdasan yang meniru ya, suatu mesin yang meniru cara kerja seperti manusia. Nah, untuk kecerdasan buatan itu merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang ya. Dan AI juga membuka banyak peluang, namun juga ya AI menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya, terus mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri dan mesin non cerdas itu hanya mengikuti perintah. Ya, ini kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Jadi itu, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya ada dampak positif dan dampak negatif penggunaan
AI ya, yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, untuk hari ini ya pembelajaran kita cukup ya. Silakan kita tutup dengan berdoa. Semua siap berdoa. Salam